Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Saat Doamu Belum Dijawab, Percayalah Tuhan Sedang Bekerja. Mari kita baca di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan di pagi hari ini. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Dan pagi ini sebelum kami lebih jauh di hari yang baru, kami mau merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali kita bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan. Mungkin hari ini engkau bangun dengan hati yang penuh pertanyaan. Kenapa doaku belum dijawab? Kenapa mujizat belum datang? Dan apakah Tuhan masih peduli? Saudaraku, episode kali ini adalah untuk saudara. Buat setiap hati yang sedang menunggu, yang mungkin mulai lelah, tapi masih berharap. Saudara, mari kita melihat, menunggu bukan berarti Tuhan diam. Kita sering berpikir kalau doa belum dijawab, berarti Tuhan belum bertindak. Padahal justru di saat-saat kita tidak melihat apa-apa, Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 7 yang kita sudah baca tadi berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang menunggu, tetapi berdiam diri dalam keyakinan, bukan dalam kekecewaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Elia di Gunung Karmel dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Setelah hujan berhenti selama 3 tahun, Elia berdoa agar Tuhan menurunkan hujan kembali. Ia berdoa 1 kali, tidak ada apa-apa. 2 kali, langit tetap cerah. 3, 4, 5, 6 kali, belum ada tanda. Tapi Elia tidak berhenti. Doa ke-7, barulah hamba Elia berkata, tampak awan kecil sebesar telapak tangan manusia. Dan dari awan kecil itulah hujan besar turun. Tuhan mungkin belum menurunkan dalam tanda kutip hujan atas hidupmu, tapi mungkin Tuhan sedang menumbuhkan awan kecil. Itu tanda bahwa jawaban itu sedang datang. Saudara, Tuhan bekerja di balik pintu yang tertutup. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab. Tuhan ingin mengerjakan sesuatu di dalam diri kita lebih dahulu. Sebelum Tuhan mengubah keadaan, Dia sering ubah hati kita. Contohnya, kembali kita melihat contoh Yusuf. Selama 13 tahun, Yusuf menunggu janji Tuhan. Dari sumur, penjara, sampai istana. Dan Tuhan tidak lupa janjinya. Tapi Dia sedang mempersiapkan Yusuf untuk duduk di tempat yang lebih tinggi. Kalau Tuhan langsung jawab doa Yusuf di hari pertama, mungkin Yusuf belum siap jadi Perdana Menteri di Mesir. Saudaraku,
Jangan buru-buru berkata, Tuhan lambat. Karena bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan jalan besar di balik keterlambatan itu. Saudaraku, menunggu dengan iman, bukan dengan keluhan. Mazmur 40 ayat 2 berkata, Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Menunggu dengan iman berarti tetap melayani, tetap berdoa, tetap percaya walau belum melihat apa-apa. Tuhan lebih senang melihat anak-anaknya menunggu dengan penuh pengharapan daripada mengeluh dalam kekecewaan. Saudara, seorang petani tidak akan menggali tanah setiap hari untuk memastikan benihnya tumbuh. Ia tahu benih itu bekerja di dalam tanah. Begitu juga dengan doa-doa kita. Mungkin tidak terlihat hasilnya hari ini, tapi benih itu sedang tumbuh dalam rencana Allah. Ketika penantian menjadi kesaksian, saudara, banyak orang di dalam Alkitab justru mengalami mujizat terbesar setelah menunggu lama. Kita lihat beberapa tokoh dalam Alkitab. Abraham menunggu 25 tahun untuk kelahiran Ishak. Hana menunggu bertahun-tahun untuk kelahiran Samuel. Maria menunggu 9 bulan untuk melihat janji menjadi nyata dalam Yesus. Dan setiap penantian itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena janji Tuhan tidak pernah batal oleh waktu, hanya digenapi pada waktu yang tepat. Saudara, apa yang harus kita lakukan saat doa belum dijawab? Yang pertama, tetap setia berdoa. Lukas 18 ayat 1 berkata, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa yang terus naik tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, tetap percaya walau tidak mengerti. Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang ketiga, tetap berbuat baik dan melayani. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai. Yang keempat, belajar berdiam diri dalam damai sejahtera. Kadang keheningan bukan tanda Tuhan diam, tapi tanda Tuhan sedang bekerja dalam diam. Saudara, bahagian yang terakhir, Tuhan tidak pernah lupa. Yesaya 49 ayat 15 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudaraku, Tuhan tidak lupa doamu. Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak buta, dan Tuhan tidak lambat. Tuhan hanya sedang menata setiap bagian hidupmu agar ketika jawaban itu datang, semuanya indah, lengkap, dan tepat waktu. Hari ini saudara, izinkan aku berkata kepadamu, kalau engkau sedang menunggu jawaban Tuhan, jangan menyerah. Mungkin engkau tidak melihat apa-apa, tapi percayalah, Tuhan sedang bekerja diam-diam untuk kebaikanmu. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam terhadap air mata orang yang percaya kepadanya. Mari saudara kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang mungkin penuh tanda tanya. Kami telah berdoa, kami telah menanti, tapi seringkali kami tidak melihat apa-apa. Namun hari ini kami belajar satu hal, bahwa Engkau tidak pernah diam. Engkau hanya bekerja dengan cara yang tidak selalu kami mengerti. Tuhan,
untuk setiap anakmu yang sedang menunggu jawaban. Berikan mereka kekuatan untuk bertahan, iman untuk tetap percaya tanpa harus melihat, dan damai sejahtera untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian. Kami percaya ya Tuhan, bahwa janji-Mu tidak pernah batal, rencana-Mu tidak pernah salah, dan waktu-Mu selalu tepat. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkati saudara, bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.